Jadi apa sesungguhnya dampak perhitungan baru pajak penghasilan atau PPh pasal 21 terhadap penghasilan karyawan? Halo, pagi semua. Di video kali ini kita akan mewawancarai para narasumber terkait kebijakan yang terbaru, yaitu kebijakan tarif efektif rata-rata atau yang biasa disingkat dengan TER. Nah, ketiga narasumber itu yaitu yang pertama ada Ibu Nilu Putu Ayu Redi Astuti, dan yang kedua ada Ibu Ayu Lestari, dan narasumber yang terakhir yaitu ada Bapak Romi Afandi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia jawaban Ibu Ayu Lestari ketika gua tanya tentang apakah kebijakan tarif efektif rata-rata ini memudahkan perhitungan PPh 21 khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi, dan apakah sudah dirasa efektif untuk diimplementasikan secara keseluruhan? Secara general ini emang dia tuh lebih buat simplicity banget deh ini tuh ya. Jadi kalau misalnya TER ini, kalau kalian yang orang awam, anggaplah kalian tuh kalau misalnya kerja tapi bukan bagian teks ya bagian lain lah yang nggak ngerti hitungan pajak. Kalau misalnya pakai TER nih kalian lebih gampang. Kalian jadi taunya cuma, oh berarti penghasilan yang didapat di bulan tersebut langsung dikali sama tarifnya. Iya, betul. Tergantung dari mana sih kalian pengguna tarifnya. TER yang A, B, C itu juga tergantung dari PTKP-nya masing-masing ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini memudahkan atau enggak, sebenarnya memudahkan. Memudahkan banget sih sama si orang pribadinya ya kan. Jadi dia ditahu, oh ternyata cara ngitung pajak saya kalau misalnya bulan ini, oh segini tuh dari ini ya. Kenapa sih? Oh ternyata besar tuh kenapa sih? Oh mungkin kayak ada lemburan lebih banyak gitu, atau mungkin ada bonus, itu bisa jadi. Oke, jadi menurut Ibu PPOP jadi merasa termudahkan gitu ya Bu? Kayak Kemudahan. jadi kayak orang awam pun yang nggak kenal pajak banget juga bisa ngitungnya gitu ya Bu? Betul. Oke. Bisa ngitungnya. Paling ya tinggal baca ataupun nanya. Dan mungkin lebih enak lagi untuk orang HRD kali ya. Jadi merekanya pun kalau bisa ditanya, ini potongan pajak kan segini gimana sih cara ngitungnya gitu ya. Kalau yang tarif dulu, yang peraturan lama kan kita hitung ke 1 tahun dulu, terus kita kurangi biaya jabatan, kita iuran pensiunnya, macam-macam. Nah itu mungkin lebih panjang lagi dan mereka akan sulit juga. Betul. Gitu. Nah, berarti menurut Ibu udah cocok belum nih Bu buat diimplementasikan buat masa-masa yang kedepannya? Karena gini kan baru berjalan di 4 bulan terakhir lah ya, karena baru bulan Mei awal ya, 4 bulan terakhir ini. Kalau dibilang cocok atau enggak, sejauh ini masih cocok. Mungkin kemarin lagi rame-ramenya, mungkinnya kalau misalnya pernah baca-baca rame-rame itu pas di bulan April, karena dapat THR, ya kan? Terus langsung pada protes, besar banget ini potongan pajaknya gitu kan? Karena apa ya? Karena dapat THR dari misalnya, karena tarif TER ini bukan tarif tunggal ya, maksudnya bukan kalau misalnya kalian PTKP-nya berapa, udah pasti tarifnya 5% gitu Kak. Jadi semakin besar penghasilan, akan semakin besar juga tarifnya. Betul, berubah-ubah. Oke. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini dia jawaban Ibu Nilu Putu Ayu Redi Astuti ketika gua tanya tentang dalam hal penerapan kebijakan TER ini, banyak beredar kabar di masyarakat Indonesia bahwa pembayaran pajak penghasilan mereka akan menjadi lebih besar. Bagaimana tanggapan Ibu untuk menetralisasi isu tersebut di kalangan masyarakat? Isu untuk sesuatu yang baru pasti beredar, kita nggak bisa menahan itu sampai dengan nanti ada realisasi perhitungannya. Jadi gini Ansel, kenapa dibilang lebih besar? Karena biasanya kan kita masih patokan di tarif pasal 17 di 5% dulu. Nanti dapat THR dihitung lagi ulang gitu kan. Dibedakan penghasilan teratur dan tidak teratur gitu. Itu sudah dilaksanakan setiap bulannya. Awalnya begitu kan? Nah, sekarang tiba-tiba pemerintah langsung mengeluarkan tarif efektif rata-rata atau kita kenal dengan TER. Di sana mau nggak mau jadi melek nih semua orang, termasuk para karyawan yang biasanya suka pasrah. Dia lihat, oh dipotong ya gue,
10%, 7% dan lain sebagainya. Iya. Yang lebih dahsyat lagi dan berasa banget padahal pada saat kita dapat THR nih. Nah, kemarin tuh ribut tuh. Karena kan beberapa saat lagi kan kita akan sama-sama Memperoleh THR. Iya, udah dapat THR harusnya malah kan. Oh iya. Di situ mulai ribut. Kenapa? Karena tarifnya jauh lebih tinggi daripada tarif yang biasanya dipotong. Betul, betul. Tetapi kalau dibandingkan dengan tarif yang dulu, sebenarnya nanti TER dan tarif yang dulu dipakai langsung pasal 17 sama aja. Iya, ujung-ujungnya di akhir Betul, tahun sama aja ya, Bu? sama aja. Kenapa? Karena di Desember itu tidak lagi menggunakan TER. Iya. Nanti Ansel lihat nih, kalau Ansel dapat gaji di Desember, dia langsung menghitung ulang total dari Januari sampai dengan November. Desember. Oh iya, Desember ya. Totalnya berapa sih penghasilan kita? Nah, dikurangi dengan pajak yang dari Januari sampai dengan November. iya. Isu-isunya kan yang parahnya gini. Hmm. Kalau misalnya saya dipotong yang lebih besar, kemudian lebih bayar di akhir tahun mungkin nggak? Ya. Kemungkinan kecil terjadi, itu bisa terjadi. Iya. Kenapa? Karena di Desember kita nggak hitung lagi pakai TER kan, kita hitung penyesuaian. Terus kalau udah lebih bayar bagaimana? Pemerintah bisa melakukan yang namanya restitusi. Kita Ya. bisa mengajukan restitusi, walaupun kalau restitusi pasti harus diperiksa dong. Biasanya kan gitu. Apalagi kalau udah 3 kali ya, Bu. Iya, udah otomatis diperiksa karena restitusi. Iya. Tapi kita nggak mau restitusi simple. Itu kan pajaknya Ansel sebagai orang pribadi yang ternyata kelebihan, nanti akan dikembalikan oleh pemberi kerja. Misalnya Ansel kerja sama saya. Iya. Kemudian Ansel punya bonus yang luar biasa karena luar biasa lah kapasitas bekerjanya Ansel. Oke. Lebih dong dihitung di akhir tahun. Iya. Nah, kelebihannya akan kita kembalikan dari perusahaan. Oh, dari perusahaan nih. Terus bagaimana perusahaan? Perusahaannya lebih bayar juga nggak? Perusahaan akan menghitung seluruh pegawai, Iya. kan macam-macam tuh. Ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar. Nanti Hmm. secara akumulasi baru kita akan setorkan ke negara. Iya. Kemungkinannya sih kecil ada lebih bayar. lebih ya, Bu? bayar Iya. gitu. Jadi nggak usah khawatir itu nggak akan mempermasalahkan, nggak akan jadi masalah ke depannya seperti apa. Karena TER ini terus terang adalah cara untuk negara mulai terbuka kepada kita semua, wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun juga wajib pajak badan, untuk tahu bagaimana cara menghitung Pajaknya PPh sendiri 21. Begitu. Jadi simpel kan ya? Iya, simple banget sih Lebih untuk simpel lah. ada peraturan TER ini ya, guys. Dan ini dia jawaban Bapak Romi Avandi ketika gua tanya tentang manakah pajak yang lebih besar pemungutannya antara kebijakan TER dengan pajak pasal 17 tarif progresif, dan manakah yang lebih efektif. Jika yang lebih efektif adalah TER, apakah TER berperan dalam meningkatkan atau mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia? Nah, kita lihat dari besaran penghasilannya sama besaran tarif yang dipakai. Misalkan mungkin di TER A tarifnya mungkin lebih besar ya, atau mungkin nanti di TER B, TER C, karena kan ada pertimbangan PTKP, ya kan. Nah, itu tinggal ya, situasional ya mana lebih besar ya, karena kan kalau yang lebih besar itu kadang ada jumlah penghasilan brutonya itu berapa, karena bisa tarifnya ke berapa gitu. Nah, kalau memang bisa dibilang bisa lebih besar ya, kalau brutonya bisa tarif lebih besar dibandingkan progresif pasti akan lebih besar gitu ya, kalau menurut saya sih. Kemana lebih efektif? Efektif dari sudut apa nih? Kalau kita lihat dari sudut pandang cara ngitung, mungkin lebih efektif TER ya. Karena TER kan ada tarif, langsung kita hitung berapa apa brutonya tarifnya, nggak usah pakai program lagi, nggak usah disetahunkan lagi, nggak usah hitung tarif yang berjenjang lagi, langsung tarifnya sudah pasti gitu. Yang penting tergantung dari range penghasilan brutonya itu berapa gitu kan ya. Jadi yang bilang TER ini memang kalau tambahan penghasilan yang dia nggak terima gitu ya, misalkan kayak premi atau apa itu kalau digabung jadi bruto itu kan cukup besar sekali untuk hitung TER-nya. Kadang dia terima em, nggak sebesar yang seperti dulu gitu. Misalkan contohnya dia misalkan apa namanya di kantor tuh driver gitu misalkan. Kemudian dia dapat premi, kemudian dapat apa semuanya nanti kan otomatis kan penghasilannya kan dia cuma terimanya kan yang mungkin premi dibayarin oleh perusahaan tapi dia nggak terima cash gitu kan. Nah ini berpengaruh sih pada yang tadinya dia terimanya lebih besar, take home pay menjadi lebih kecil gitu. Itu pernah ada ini ya. Jadi bisa jadi ada gap juga ya kalau menurut saya ya. Jadi ya mungkin kalau perusahaan yang menanggung pajaknya ya aman, nggak ada masalah. Tapi kalau si
si siapa namanya, si penerimanya itu keberatan, ya itu membuat adanya kesenjangan sih menurut saya sih. Kayak gitu lah kira-kira. Oke, berarti menurut Bapak dengan adanya TER ini malah menjadikan adanya kesenjangan gitu ya, Pak? Ya, situasional karena memang untuk pegawai yang misalkan terimanya atau besar gitu ya atau apa gitu, nanti kemudian ada tambahan kayak premi lah atau apa semua yang ini yang dia sebetulnya nggak terima, itu mempengaruhi jumlah naik nih brutonya pasti kan. Nah itu ya membuat ternya itu kalau memang dikenanya lebih besar kan lumayan juga untuk dia tanggung. Jadi yang tadinya dia terimanya misalkan taruhlah 4 juta menjadi mungkin berkurang jadi 38 atau 36 lah gitu-gitu. Jadi kan pengaruh ya menurut saya sih. Itu sih. Oke, sekian wawancara dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan gue berharap semoga kalian bisa lebih kritis lagi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan ini ya. Dan last but not least, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Digitex yang lain. Bye-bye!